tempat sujud, bukan tempat bermain. Tempat kita sujud berdoa kepada Allah Subhanahu. Semuanya, ayo semuanya. Jangan ntar ada nasi bungkus ya ini musola. Semuanya ya. Enak kalau pakai ilmu. Ibadah kalau pakai ilmu Saya di zaman ala ummati kathirul khutbah wa ghalimul fuqaha, akan datang pada umatku pakainya sintaktis lagi, bukan pakai sofa. Kalau pakai sofa masanya akan datang, tapi kalau pakai sintaktis masanya dekat. Ibaratnya kayak dari sini ke Baginda. Masanya. Ini Baginda dia katanya, sabdanya. Kalau udah dikatakan saya di zaman ala ummati kathirul khutbah wa ghalimul fuqaha, banyak akhir zaman orang bicara tentang agama tapi dia nggak belajar agama. Banyak nggak? Seremnya. Gak boleh kita fatwa agama kalau kita bukan belajar atau seorang thalibul ilmi atau orang yang menuntut ilmu agama. Apalagi kita nggak punya gelar al-faqih. Orang yang paham, kita ikutin aja ulama yang dulu begini, ulama yang begini, tahlil begini, maulid begini, ikutin, cari selama. Gak usah kita bilang ini gak boleh, itu gak boleh, jangan. Kenapa? Itu bukan babnya kita, bukan yang urusan kita, bukan yang paknya kita. Urusan bid'ah dan bid'ah itu urusannya para alim ulama. Tugas kita apa? Belajar alim batak, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hadis, belajar. Biar kita tahu ketika kita sudah paham ma huwa arkanul Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan, baru deh kita berbuat ibadah kerjain. Berarti kita kalau jadi imam jangan tinggalin, ataupun kita jadi makmum. Suruh siapa ini? Berarti suruh orang ulama besar, awliya Allah tuh, mau nggak mau ketika di salat doa. Sekurang-kurangnya kita ucapin istighfar, karena setiap hari kita udah berbenturan sama dosa. Kalau kita nggak istighfar, tuh dosa-dosa kita yang kecil nggak rontok. Kalau dosa kecil kalau kita tumpuk bakalan jadi gunung. Dengan istighfarlah dosa kecil itu rontok. Dianjurkan setiap bulan Rajab kita istighfar berapa kali? 70 kali. Jangan hanya ketika lagi habis sholat kita tinggalin juga. Kalau lagi kosong waktu kita lagi sempat, kerjakan istighfar. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus kerjakan atau kita laksanakan. Dan masalah bab doa ini faedah di dalam ayat Quran ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faiza faragta fansab. Apabila sudah selesai urusan dunia kita, kerja udah kelar, sekolah udah kelar, dagang udah kelar, apa lagi? Main bola udah beres kol. Ya. Ini diingat sama Allah Ta'ala dalam firman. Kalau ente gak pegang firman Allah Ta'ala, Masya Allah, hidup udah sesat. Ya, bukan sesat kenapa? Kita semaunya dewe. Ya, gak ada ibadahnya, seenaknya dewe. Kita bakal pulang. Ya, faiza faragta fansab. Apabila selesai, udah urusan kita dalam dunia, kerja, makan dan sebagainya selesai. Wa ila rabbika farghab. Cepat kembali kerjain ibadah. Ini kita lagi ibadah. Berarti secara tidak langsung kita kerjakan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kalau ada yang ingetin enak gak? Ya Bang Jerry, kerja seminggu berapa kali? 6 kali. Masa ngaji seminggu sekali aja gak mau? Iya, hadir ke majelis ilmu aja gak mau. Padahal ini sudah diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk kita terus beribadah. Kita niat sama Allah Ta'ala, ya Rob, dengan saya menuntut ilmu, baguskan ibadah saya setahun demi setahun, atau sehari demi sehari, bahkan seminggu demi seminggu. Agar apa tuh? Kita punya nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan nih, masih ada waktu nggak? Masih. Oh, Pak Haji itu masih. Kurangnya Pak Haji, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Haji banyak umur, amin. Ya. Jangan sampai kita keluar masjid kita tidak berdoa, rugi. Kenapa? Seorang hamba itu senjatanya itu doa. Senjatanya doa.
Man aroda waliyan, barang siapa yang menginginkan sandaran, bukannya tembok. Jadi kata wali ini sandaran. Man aroda, barang siapa yang menginginkan waliyan, sandaran. Allahu yakfi, cukup dengan Allah Ta'ala kita berdoa. Minta sama orang seminggu belum kabulin. Betul. Minta tolong seminggu 2 minggu. Amin. Salah. Ayo. Masya Allah. Jadi kalau minta sama Allah ya sama Allah Ta'ala, kita yang minta, kalau kita ibadah Allah juga kasih. Betul. Saya punya guru 12 tahun gak kerja dan sebagainya, tapi mobilnya keren-keren, hebat beneran dia bilang. Ibadahnya kencang. Jadi orang alim kenapa sih hidupnya makmur dunia dan akhirat? Kenapa? Ibadahnya kencang, ta'aluk dalamnya sama Allah Ta'ala itu kencang. Kalau kita kan kalau lagi nggak punya pulus kencang, dia aja, ya kan? Bisa. Berapa banyak kata Imam Hasan Al Basri, aku tidak pernah melihat orang yang mengejar dunia dia dapatkan akhiratnya. Dan berapa banyak orang yang mengejar akhirat, aku melihat beliau mendapatkan dunia dan akhiratnya. Tuh, siapa yang kata itu? Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah tabi'in. Beliau tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabatnya baginda Nabi. Ya, ayo kita ngaji. Ya, bismillah dengan doa, dengan segala sesuatu. Kan kita awali kita pertama apa? Kita minta doa. Yang pertama doa kita tuh kita minta untuk paham agama. Kita minta Allahumma faqihna fiddin. Ya Rabb, orang kalau udah paham agama enak ibadah kerjaan apa juga. Mau ziarah enak, mau gitu rihlah jalan-jalan enak dengan ibadah. Kenapa? Kita lagi rihlah aja kudu ibadah. Lagi jalan-jalan tuh kita mesti ibadah. Mesti lagi ziarah juga ibadah, semuanya mesti ibadah. Beda kalau kita nggak tahu ilmunya, gimana cara kita mengerjakan sholat qasar jamak ataupun jamak takdim? Itu adanya di ilmu fikih. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala sangat marah kepada hambanya. Apa? Allah Ta'ala marah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanqi, "Man yad'u Allah", barang siapa yang tidak mau berdoa sama Allah, merasa dicukup hidupnya. Dah cukuplah doa. Ya, cukup deh. Cukup, enggak usah mohon sama Allah Ta'ala, enggak usah. Itu habis bayar udah Allahumma lantas salam. Apa Allahumma lantas jalan udah cukup. Enggak usah ngaji, enggak usah salat, enggak usah baca Quran, enggak usah berdoa, enggak usah. Kata Allah Ta'ala apa dalam kata baginda Nabi? Man lam yad'u Allah Ta'ala yaqdab alaih, Allah murka bersama orang tersebut. Sombong amat dan dicintai kata Allah gitu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita dan jin serta manusia ini untuk apa? Liya'budun, untuk kita beribadah. Sebelum kita beribadah, ingat firman yang pertama ayat Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi, tentang belajar, bukan tentang sholat. Pertama ayat Al-Quran turun ke baginda Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang belajar. Siapa yang nuntut baginda Nabi? Allah Ta'ala langsung yang diutus sama malaikat Jibril alaihi salam. Kapan sholat ada? Ketika baginda Nabi sudah membawa risalah, ketika baginda Nabi naik setelah Isra wal Mi'raj. Mau tahu jawabannya tentang Isra wal Mi'raj? Ngaji terus di Fathul Mu'in. Amin ya rabbal alamin. Kan kita belum tahu kapan sholat terlaksana terjadinya. Kapan sholat ini pertama kali dijadikan, terus puasa kapan? Pertama kalinya puasa, terus berapa kali baginda Nabi mengerjakan puasa dalam seumur hidupnya? Semuanya ulama sudah tuntun dalam ilmunya. Kalau kita berpegang teguh dengan kitab-kitab ulama, insya Allah kita selamat dunia wal akhirat. Jadi yang terakhir, jangan sampai kita ini memberikan suatu perkara yang tidak ada kebaikannya untuk keluarga kita. Jadi mohon perlindungan sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, amin, daripada rezeki yang halal. Yang mana rezeki yang halal ini tidak hanya untuk makan, tapi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta maaf kalau lagi juga mau minta izin masalah kaleng. Maaf ya Mas Boyo, ya kalau saya nggak nyuruh Pak DKM ya, saya
ngaji begini gak mengharapkan sedikit pun apapun. Wallahi billah. Ya, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir baca ini semuanya buat keberkahan saya, keberkahan orang tua, keberkahan lingkungan, dan khusus buat keberkahan saudara-saudara kita yang pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan guru saya Allah berikan keberkahan, ngalir terus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Andai kata memang ada yang seperti itu semuanya minallah wa nafahatu rabbi. Semuanya dari Allah dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaf masalah kaleng saya nggak tahu menahu ya Mas Moyo. Jadi saya jelaskan sama semuanya. Jangan sampai wah Ustaz ngajar mau minta duit nih. Subhanallah. Selama anda di Parung Bingung, di Depok gua nggak ada spesial pun anda minta, tapi alhamdulillah yang Allah berikan lebih dari cukup. Ya, itu memang sudah janji Allah karena anda yakin takafallahu tudul iman, takafallahu birizki. Orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu, Allah akan jamin birizki dengan rezekinya Allah. Itu lebih dari cukup. Sehat walafiat itu rezeki Allah. Betul. Bukan kita yang punya duit, tapi sehat walafiat, jauh dari musibah, jauh dari bala. Istri tenang, ibadah, benar gak? Amin. Itu rizki. Dan jangan menganggap rizki itu bonus. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Bisyri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi-Fatihah. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas sekalian sudah beramal syukur Fatihah. Kita tentunya ibadah mudah-mudahan Allah bersalah jawab kuburnya kita hadir di dalam berbahagia dan selamat.